Bangsa Himyar adalah suku Arab Selatan kuno yang menggantikan suku Saba pada abad ke-8 sebelum Masehi. Mereka mendirikan kerajaan Himyar di wilayah selatan Jazirah Arab yang sebagian besar meliputi Yaman modern. Kerajaan Himyar berdiri dari 110 sebelum Masehi hingga 525 Masehi dengan ibu kota Zafar yang kemudian dipindahkan ke Sana'a pada awal abad keempat. Kerajaan Himyar tumbuh menjadi pusat perniagaan yang mempunyai pelabuhan dan armada besar berkat lokasinya yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan. Wilayah kerajaan membentang dari wilayah selatan Arab Saudi, termasuk sebagian Asir dan Najran, hingga pesisir barat daya Yaman, termasuk Tihama dan Hadramaut. Kerajaan Himyar menaklukkan Saba, Sheba, sekitar tahun 25 sebelum Masehi, Qataban sekitar tahun 200 Masehi, dan Hadramaut sekitar tahun 300 Masehi. Pada tahun 520, Raja Yusuf As'ar Yath'ar, juga disebut Dunwas, membantai orang-orang Kristen di Najran yang mendorong campur tangan orang-orang Kristen di Aksum. Pada tahun 525, setelah beberapa kali gagal, penjajah Aksumite akhirnya menghancurkan orang-orang Himyar. Kerajaan Himyar adalah kerajaan kuno yang pernah berdiri di Yaman antara 110 sebelum Masehi hingga 525 Masehi. Ibu kota kerajaan Himyar bernama Zafar yang lokasinya berada di dekat Sana'a, ibu kota negara Yaman sekarang. Berkat lokasinya yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan, kerajaan ini tumbuh menjadi pusat perniagaan yang mempunyai pelabuhan dan armada besar. Setelah berdiri selama sekitar 6 abad, kerajaan Himyar runtuh akibat serangan kerajaan Aksum dari Ethiopia. Sejarah berdirinya kerajaan Himyar. Yaman merupakan daerah terpenting dalam sejarah pertumbuhan masyarakat Arab sebelum Islam. Pada era pra-Islam, terdapat beberapa kerajaan yang pernah berdiri di Yaman. Dua yang paling menonjol adalah kerajaan Himyar dan kerajaan Saba yang berdiri sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Kerajaan Himyar didirikan oleh seorang tokoh suku Himyar yang sebenarnya masih keturunan pendiri kerajaan Saba. Berdirinya kerajaan Himyar juga didukung oleh melemahnya kerajaan Saba. Dalam perkembangannya, Himyar mampu menaklukkan kerajaan Saba, kerajaan Qataban, dan Hadramaut. Pada awalnya, masyarakat Himyar adalah penyembah berhala. Barulah pada masa pemerintahan Raja Abu Qarib As'ad 378 sampai 430, Yudaisme ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan. Raja Abu Qarib As'ad berpindah agama setelah ekspedisi militer ke wilayah Arab. Saat itu, Kaisar Bizantium mengincar semenanjung Arab yang sangat penting bagi rute perdagangan rempah-rempah. Kaisar Bizantium ingin mendirikan protektorat di wilayah itu dan mengubah penduduknya menjadi Kristen yang menuai keberhasilan, termasuk di sebagian daerah Himyar. Untuk menghindari hal itu, Raja Abu Qarib As'ad memeluk Yudaisme. Sumber lain menyatakan bahwa Raja Abu Qarib As'ad memeluk agama baru setelah mengepung Yatsrib, Madinah. Pengepungan tersebut dilakukan karena putranya yang ditempatkan menjadi gubernur Yatsrib dibunuh oleh masyarakat setempat. Namun, dalam pengepungan, Raja Abu Qarib As'ad jatuh sakit dan diobati oleh dua cendekiawan Yahudi bernama Ka'ab dan Asad. Ka'ab dan Asad memohon kepada raja untuk menyudahi pengepungan dan berdamai. Permintaan itu dikabulkan oleh Raja Abu Qarib As'ad yang juga mulai memeluk Yudaisme bersama dengan seluruh pasukannya. Setelah itu, Ka'ab dan Asad dibawa ke Himyar untuk menyebarkan Yudaisme kepada rakyat. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa masyarakat Himyar tidak dimotivasi oleh politik, tetapi Yudaisme dengan sifatnya yang filosofis dan sederhana memang menarik banyak orang. Periode kekuasaan Raja Abu Qarib As'ad pun menandai diperkenalkannya Yahudi dan Kristen di Yaman. Masyarakat kerajaan Himyar diperkirakan mengembangkan potensi agraris sekaligus maritim. Aktivitas pertanian mereka terbukti dengan adanya sumur, bendungan, dan tempat penampungan air.
Sumber pendapatan terbesar mereka berasal dari memanen getah kemenyan yang kemudian menjadi komoditas perdagangan kerajaan ke luar negeri. Hal itu didukung oleh posisi kerajaan Himyar yang menjadi perantara antara jalur perdagangan Afrika dan Mediterania. Kapal-kapal Himyar juga berlayar ke pantai timur Afrika untuk membeli gading yang kemudian dijual ke daerah kekuasaan Romawi. Setelah Raja Abu Qarib As'ad meninggal, hubungan antara umat Kristen dan Yahudi memburuk. Invasi kerajaan Kristen Aksum pertama terjadi sekitar abad ke-5 yang dipicu oleh penganiayaan terhadap umat Kristen oleh orang Yahudi. Raja Himyar yang terakhir, Yusuf Dunuwas, menganggap orang-orang Kristen di negerinya sama dengan penguasa Kristen musuhnya. Karena itu, Yusuf Dunuwas melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap umat Kristen Najran pada Oktober 523. Salah satu orang yang selamat kemudian mengirim surat kepada Kaisar Bizantium untuk meminta bantuan. Kaisar Bizantium menulis kepada penguasa Aksum di Ethiopia yang paling dekat dengan Himyar untuk menangani hal itu. Alhasil, sebagai pembalasan, Kerajaan Aksum menyerbu Himyar. Kerajaan Himyar yang telah dilanda kekeringan parah pun akhirnya runtuh. Setelah itu, penguasa Aksum mendirikan keuskupan dan membangun gereja-gereja Kristen di Zafar. Himyar awalnya suku penting di zaman kuno Kerajaan Saba di wilayah barat daya Arabia. Kemudian menjadi penguasa kuat di sebagian besar wilayah selatan Arabia dari sekitar tahun 115 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 525 Masehi. Nah, bangsa Himyarites terkonsentrasi di daerah yang dikenal sebagai Duk, Raidan di pesisir Yaman saat ini. Mereka mungkin dibantu dalam menggulingkan saudara-saudara Sabayan mereka dengan ditemukannya rute laut dari Mesir ke India yang menghilangkan kerajaan Sabayan pedalaman dari kepentingan sebelumnya sebagai pusat perdagangan darat. Bangsa Himyarites, Homerite klasik, mewarisi bahasa dan budaya Sabayan, dan dari ibu kota mereka di masa Zafar, kekuasaan mereka kadang-kadang meluas ke arah timur hingga Teluk Persia dan ke utara hingga Gurun Arab. Pada awal abad keempat Masehi, ibu kota Himyar dipindahkan ke utara hingga sana, dan kemudian pada abad itu baik agama Kristen maupun agama Yahudi memperoleh pijakan kuat di daerah itu dengan mengorbankan praktik keagamaan tradisional kaum Saba. Gangguan internal dan perubahan rute perdagangan menyebabkan kerajaan mengalami kemunduran politik dan ekonomi. Di antara perseteruan yang paling berdampak adalah pembantaian orang-orang Kristen di Najran oleh Raja Yusuf As-Aryafar, juga disebut Du-Nuwas. Pada tahun 520, yang mendorong campur tangan rekan seagama orang-orang Kristen di Aksum. Pada tahun 525, setelah beberapa kali gagal, penjajah Aksumite akhirnya menghancurkan orang-orang Himyar. Permohonan bantuan orang-orang Himyar kepada orang-orang Sasaniyah menyebabkan Persia menguasai wilayah tersebut pada tahun 575. Tanah dua surga, Ard al-Jannatain, adalah sebutan orang-orang kuno untuk ibu kota kerajaan Sheba di barat daya semenanjung Arab. Penduduknya membangun bangunan irigasi di sini sejak milenium ketiga sebelum Masehi, tetapi bendungan Marib yang besar, yang sebagian besarnya masih terlihat hingga saat ini, sejauh ini merupakan yang terbesar dan paling mengesankan. Bendungan ini membentang sepanjang 650 meter dan tinggi 18 meter. Dan menurut dugaan para arkeolog, bendungan ini dibangun pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Air hujan yang terkumpul di balik bangunan besar ini naik ke tempat yang dapat mengalir melalui saluran untuk mengairi lahan. Seluas 35 mil persegi di tepi kiri dan kanan dasar sungai Wadi Adhana, sehingga dinamakan Dua Surga. Penduduknya menanam gandum, millet, barley, sorghum, anggur, kurma, sayur-sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan. Dan air yang melimpah memungkinkan mereka untuk melakukan 2 kali panen dalam setahun. Kota bertembok di dekatnya yang menjadi ibu kota kerajaan, yang sekarang dikenal sebagai Marib,
dihuni oleh beberapa ribu orang, yang sebagian besar diyakini sebagai keluarga bangsawan. Populasi seluruh oasis yang hidup dari hasil bendungan itu bisa mencapai 50.000 jiwa pada puncaknya, jumlah yang tak tertandingi di seluruh wilayah. Namun, pada suatu saat dalam kekacauan politik dan ekonomi di akhir abad ke-6 Masehi, bendungan itu jebol dan tidak pernah diperbaiki. Penduduk Marib yang dulu makmur menghilang, meninggalkan tanah itu untuk para pengembara yang mencari padang rumput untuk ternak mereka. Legenda Arab menyebutkan bahwa runtuhnya bendungan Marib memicu emigrasi besar-besaran dari daerah tersebut yang saat ini merupakan bagian dari Yaman. Para emigran ini diduga menetap dalam jumlah besar di utara dan akhirnya hanyut bersama penaklukan Islam hingga ke Spanyol Utara dan Cina. Namun, seberapa banyak bukti sejarah yang ada tentang eksodus massal ini yang telah memainkan peran yang begitu jelas dalam imajinasi kolektif orang-orang Arab dan mengganggu politik tahun-tahun awal Islam? Arkeologi di Yaman dan seluruh Jazirah Arab masih dalam tahap awal. Sebagian besar didasarkan pada prasasti batu yang ditemukan dalam berbagai bahasa. Sekitar 10.000 prasasti tersebut telah membantu menyusun sejarah kerajaan-kerajaan dupa besar. Yang pertama dan terbesar di antaranya, Saba atau Sheba dalam bahasa Ibrani, diyakini berasal dari awal milenium pertama sebelum Masehi. Tanggal ini dibuktikan oleh kisah-kisah Alkitab dan Al-Quran tentang kunjungan Ratu Saba ke Raja Sulaiman di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi. Meskipun para sarjana terus mencari bukti arkeologis bahwa kunjungan tersebut pernah terjadi. Daerah tersebut hampir memonopoli produksi dupa seperti kemenyan dan mur yang banyak diminati untuk keperluan ritual dan tradisional di wilayah Mediterania dan bulan sabit subur yang jauh di utara. Kafilah besar yang terdiri dari ratusan unta mengarungi padang pasir sambil membawa komoditas berharga ini, bersama dengan barang-barang lain yang dibawa ke pelabuhan-pelabuhan di selatan dari India dan Afrika. Emas yang dibawa pulang oleh kafilah-kafilah tersebut membuat selatan sangat kaya. Kerajaan-kerajaan saingan bangkit di daerah tersebut untuk menantang Saba. Tetapi perdagangan terus menguntungkan bagi selatan hingga memasuki era Kristen. Bahasa Saba dan bahasa-bahasa serupa yang digunakan di beberapa kerajaan saingan seperti bahasa Arab adalah bahasa Semit. Namun mereka bukanlah orang Arab dan memiliki perbedaan yang khas. Menurut Christian Robin, Direktur Studi Semit Kuno di Pusat Riset Ilmiah Nasional Prancis di Paris. Meskipun orang Saba dan orang-orang lain di wilayah tersebut sekarang disebut sebagai orang Arab Selatan dalam pengertian geografis, Robin mengatakan bahwa mereka tidak dapat dianggap dan mereka juga tidak menganggap diri mereka sebagai orang Arab, karena ini menyiratkan bahwa mereka berbicara dalam bahasa Arab, padahal sebenarnya tidak. Penutur asli bahasa Arab atau nenek moyang langsungnya, Proto-Arab, catat Robert Hoyland, mantan peneliti pasca doktoral di British Academy dan penulis Arabia and the Arabs, membentang dari pinggiran selatan negara-negara bulan sabit subur melalui dataran pantai barat dan gurun tengah Arab Saudi saat ini. Penyebutan pertama mereka dalam catatan sejarah berasal dari sebuah prasasti oleh Raja Asyur Salmanasar III pada tahun 853 sebelum Masehi, setelah kemenangannya atas pasukan koalisi yang kontingennya terdiri dari 1.000 unta dikomandoi oleh satu orang Gindibusi Arab. Hampir semua referensi awal tentang orang Arab berbicara tentang pengembara gurun yang tidak mengenal pengawas atau pejabat dan tidak membawa upeti mereka kepada raja manapun. Tetapi itu tidak menghentikan penulis prasasti di atas, Raja Asyur Sargon 721 sampai 705 sebelum Masehi, dari mengontrak suku-suku Arab untuk mengawasi daerah perbatasannya. Proses serupa muncul di selatan, tetapi sedikit kemudian meningkatnya penggunaan kata-kata Arab dalam prasasti dan pengadopsian dewa-dewa Arab menunjukkan bahwa suku-suku nomaden berbahasa Arab dari Arabia tengah mulai berdatangan ke selatan dalam jumlah kecil,
tetapi tetap mulai sekitar abad kedua sebelum Masehi dan bertambah cepat pada abad pertama dan kedua Masehi. Menurut Christian Robin, para pendatang baru yang ahli dalam menangani unta segera diintegrasikan ke dalam pasukan Sabayan dan kerajaan-kerajaan saingan yang sebagai masyarakat yang menetap kurang cekatan dalam menangani unta. Segera setelah dimulainya era Kristen, perdagangan kemenyan mengalami serangkaian pukulan yang akhirnya fatal. Orang-orang yang memeluk agama baru itu masih membakar kemenyan, tetapi tidak dalam jumlah besar seperti yang digunakan dalam ritual pagan sebelumnya. Lebih jauh lagi, mitra dagang Sabayan di utara segera belajar untuk mengarungi Laut Merah yang berbahaya dan kemudian belajar untuk menggunakan angin muson untuk berlayar langsung ke India, melewati selatan sepenuhnya. Kerajaan-kerajaan kemenyan di selatan merosot dan kekuatan politik baru menggantikan mereka, yaitu Himyar, yang berpusat di dataran tinggi yang sejuk dan subur di sebelah barat. Kekuasaan Raja-Raja Himyar membentang di sebagian besar wilayah selatan hingga Oman modern dan timur laut di luar Riyadh di Arabia Tengah. Wilayah ini mencakup sejumlah besar suku Arab yang sebagian besar dibiarkan dalam semi-otonomi untuk bertindak sebagai wakil-wakil Himyar. Seperti para pendahulu mereka, Himyar menggunakan orang-orang Arab nomaden sebagai pembantu dalam pasukan mereka. Robin menambahkan, terutama sejak abad ketiga Masehi dan seterusnya. Meskipun kehadiran orang Arab di wilayah tersebut semakin meningkat, sisa-sisa kerajaan dupa di selatan masih belum menjadi orang Arab, karena mereka masih belum berbicara bahasa Arab. Namun, hal itu perlahan berubah. Prasasti Himyari awalnya menggunakan bahasa Kataban, kerajaan saingan Saba, kata Robin. Pada abad pertama Masehi, tulisannya beralih ke bahasa Sabayan, bahasa yang sangat mirip. Namun, pada awal abad keempat, tulisannya menjadi sangat mirip dengan bahasa Arab. Hal ini dapat dijelaskan oleh masuknya suku-suku Arab ke wilayah tersebut. Atau, hal itu dapat menunjukkan bahwa bahasa Himyari lisan sudah mirip dengan bahasa Arab, dan bahwa bahasa tertulis menyatu dengan bahasa lisan selama berabad-abad. Luasnya Kekaisaran Himyarit tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa kekayaan selatan terus menurun. Penurunan yang stabil pada luas permukaan yang ditanami pohon kurma menunjukkan iklim yang semakin kering di Arab Selatan selama abad-abad pertama Masehi. Sebuah proses yang berlanjut hingga saat ini. Mengeringnya perdagangan dupa merupakan faktor penentu lainnya. Dengan fokus kekuasaan saat itu di dataran tinggi di sebelah barat, sistem irigasi bekas Sabayan menjadi rusak. Prasasti Arab Selatan membuktikan adanya keretakan besar di Bendungan Marib pada pertengahan abad keempat Masehi, diikuti oleh yang lain satu abad kemudian. Pada tahun 525 Masehi, Abyssinia Kristen, Ethiopia, menyerbu dari seberang Laut Merah dan mengakhiri pemerintahan Himyarit. Sebuah tim yang dipimpin oleh Burkhard Vogt dari Institut Arkeologi Jerman di Berlin baru-baru ini menemukan sebuah prasasti di lokasi bendungan itu sendiri oleh Raja Abraha, Bupati Abyssinia yang ditunjuk atas wilayah barat daya. Prasasti batu mencatat perbaikan signifikan yang dilakukan pada bendungan pada tahun 548 Masehi, kata Norbert Nebes, profesor studi semitik di Universitas Jena di Jerman. Tetapi suatu saat selama 60 tahun berikutnya, tampaknya bendungan itu jebol untuk terakhir kalinya dan tidak pernah diperbaiki. Al-Quran memberitahu kita kurang dari 1 abad setelah peristiwa tersebut. Tetapi mereka, orang-orang Sabah, berpaling dari Tuhan dan kami kirimkan kepada mereka banjir yang dilepaskan dari bendungan, dan kami ubah 2 kebun mereka, barisan, menjadi kebun-kebun yang menghasilkan buah pahit dan tamariska dan beberapa pohon bidara yang kerdil. Setelah berabad-abad relatif stabil, penduduk oasis Marib meninggalkan rumah mereka untuk padang rumput yang lebih hijau di tempat lain. Al-Quran melanjutkan, akhirnya kami jadikan mereka, kaum Sabah, sebagai cerita yang diceritakan, dan kami bubarkan mereka semuanya dalam pecahan-pecahan yang berserakan. Tetapi kemana mereka pergi? Sebagian pasti pergi ke dataran tinggi yang lebih sejuk dan lebih ramah di sebelah barat.
Apakah yang lain berangkat ke utara dan timur dalam jumlah besar untuk membanjiri sisa jazirah Arab dengan keturunan mereka? Para arkeolog sepakat bahwa bukti eksodus besar-besaran dari Arabia Selatan, setidaknya dari daerah sekitar bendungan saja, tidak mungkin dalam skala yang sekarang dibayangkan secara populer. Kompleks bendungan di Marib mengairi sekitar 25.000 hektar lahan pada tingkat terluasnya dan dapat menghidupi beberapa puluh ribu orang. Jelas Christian Robin. Tetapi pada saat daerah itu ditinggalkan pada akhir abad ke-6, penangkalan di sekitar bendungan dan iklim yang lebih kering telah sangat mengurangi luas lahan irigasi dengan konsekuensi penurunan populasi. Ketika Abraha Abyssinia memperbaiki bendungan untuk terakhir kalinya, ia menggunakan batu-batu dari rumah-rumah di Marib, sebuah tanda pasti bahwa rumah-rumah itu telah ditinggalkan dan bahwa oasis itu sedang mengalami kemunduran. Bahkan jika semua penduduk Marib yang tersisa berkemas dan pergi dalam sehari untuk menetap di seluruh Arabia, Robin berpendapat bahwa jumlah yang sedikit itu tidak cukup untuk memberi dampak yang besar di wilayah yang luas. Dalam beberapa dekade, dimulai sekitar tahun 630 Masehi, Islam melejit ke permukaan sebagai agama yang dominan di daerah tersebut. Migrasi beberapa ribu orang Sabayan Haimyarids, yang saat itu disebut orang Yaman, untuk bergabung dengan pasukan Muslim dalam kemenangan kilat mereka didokumentasikan dengan baik oleh para sejarawan Muslim. Setelah bertempur di Suriah dan Irak, banyak dari orang Yaman ini dan keluarga mereka menetap di tanah yang baru ditaklukkan, meminjamkan nama suku mereka ke lebih dari satu kota baru. Orang Yaman yang bergabung dengan pasukan Muslim mungkin merupakan reaksi tertunda terhadap kekuatan ekonomi dan politik yang sama yang kemungkinan mengakibatkan runtuhnya bendungan Marib beberapa dekade sebelumnya. Norbert Nebes menyarankan, dalam pengertian itu mereka dapat secara longgar dikatakan mewakili eksodus yang dikutip oleh begitu banyak orang Arab saat ini.